Semester Ganjil. terganjil. Ya, Pak. Kita belajar tentang iqomah. Ini tentang iqomah ya. Tentang iqomah. Iqomah itu dikumandangkan di mana? Masjid, Masjid, mau Pak. sholat, Pak. Sholat, Pak. Itu panggilan untuk apa? Panggilan untuk sholat, Pak. Untuk Untuk sholat, sholat. Pak. Oh, pertama itu urutannya azan dulu ya. Kemarin kan kita udah Ya. belajar tentang Azan, Pak. ya bab azan. Terus sudah azan, iqomah. Udah bisa azan. Insya Allah bisa, Insya Allah Pak. bisa semua karena sering ya untuk kita kalau mau sholat mendengar azan kita segera ke mana Masjid. Mbak Nini Ke kemana? masjid. Oh, Ke masjid, Pak. Oh, ke masjid. Mas Arun ada nggak ini Mas Arun? Belum hadir, Pak. Belum Macet hadir. jalanan. Kayaknya terlambat, Pak. Tadi malam bergadang. Oh, bergadang. Yalah. Saya ingat lagunya Pak Bang Haji Roma, Pak, Begadang. Oh, iya. Nanti kita lagu ya. Kita sekarang fokus belajar dahulu ya anak-anak ya. Iya, Pak Pak. Guru. Ya. Bila kita sudah mendengar azan, segera berangkat ke masjid. Pertama ambil air wudhu, masuk ke masjid untuk sholat. Ya, itu ya anak-anak ya. Iya, Pak Iya, Guru. Ya. Jangan sampai kita sudah mendengarkan azan masih main-main. Kita sudah belajar azan. Jadi udah qomat kita harus sholat di masjid. Kita Bapak ingatkan ya, sholat zuhur itu ada berapa rakaat? Ada 4, Pak. 4, Pak. Ada 4. Asar ada berapa asar? 4. Mas Tugimin asar ada berapa Mas Tugimin? 4 rakaat, Pak. Aduh, pintar sekali. Ya. Maghrib ada berapa rakaat? 3, Pak. Ya, sholat, Pak. 3 rakaat. Isya? Ya. Subuh? Berapa Rakaat, Pak. Ya, anak-anak semua subuh ada berapa rakaat? 2 rakaat, Rakaat. Pak. Ya, ini kok kayaknya sudah lesu. Ya, kita coba lagi takbir lagi biar semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semangat Akbar. kita dalam kelas harus semangat. Apalagi ini masih pagi ya. Kayaknya belum pada sarapan ini. Udah pada sarapan anak-anak? Ya, Pak. Ya, baiklah ya kita belajar. Coba nanti lihat semua ya, ini pelajaran iqomah kelas 2 ya, semester ganjil. Ya. Nah, ini ya. Nah, ini apa ini? Gambar apa, Nana? Iqomah, Pak. Hah? Gambar. Pak Arori. Anak yang sedang Ini adzan, apa, Pak. Pak? Sedang adzan. Ya, itu kita lihat ini di sini ya, tata cara iqomah sama azan itu sama ya, telinga ditutup sama apa ini? Tangannya itu Menutup telinga, Pak. Tutup telinga. Ya, itu tata cara ajarnya ya. Nah, sekarang kita lihat lagi nih pengertian iqomah. Ya, pengertian iqomah. Kita lihat di
ini ya, iqamah secara bahasa artinya mendirikan apa itu? Sholat. Dan sholat. Mendirikan sholat. Klik Ya. janggal. Nah, iqamah secara bahasa artinya Mendirikan. oh pintar-pintar. Mas Tugimin, ini iqamah secara bahasa artinya apa ini Mas Tugimin? Mendirikan, Pak. Ya mendirikan. Mendirikan apa Mbak Nining? Klik tanggali dah. Sholat, Pak. Sholat. Ya, ya. Lanjut ya. Iqamah secara istilah adalah seruan untuk mendirikan sholat bagi kaum Muslimin. muslimin. Kalau selain muslimin boleh nggak? Muslimat Kita boleh nggak? mengerjakan sholat, Nah, ini Pak. modelnya. Oh, mengerjakan sholat bagi kaum muslimin. Itu tuh agama Islam. Apa ya? Ya. Jika iqamah dikumandangkan artinya sholat akan segera Mulai. dimulai. Nah, kalau sudah qomat kita jangan main-main anak-anak. Harus baris. Segera merapat sopnya. Sholat akan segera dimulai. Nah, Biasanya berat. iqamah tidak hanya dikumandangkan ketika sholat berjamaah di masjid saja. Ya, anak-anak ya. Iya, Pak Guru. Ya, Pak. Tidak dikumandangkan di masjid saja. Umpamanya, Mas Abdul Aje sholat di rumah sama istrinya, sama anaknya. Anaknya. Oh, udah punya istri, Pak, Mas Aji. Ya, umpama, itu loh umpama. Oh, umpama. Mama ya, Pak. Ah. Itu namanya diiktibari Mas Ya, Sayakun. berarti Untuk Bapak besok tadi ya, Pak. Bapak Iya, tadi Bapak. ada Pak yang Guru. protes itu berarti Mbak Nining tadi memperhatikan apa Bapak yang ajarkan. Pak Alhamdulillah Gurunya ini. lupa. Ya. Nah, Mbak Nining tadi protes kok udah beristri nantinya maksudnya itu gitu ya. Ya, Pak. Oh iya. Istri. Rumah saya dekat masjid, Pak. Nah, kalau tadi ya Dek. Pak ini sekolah Ini di sini. sholat Ya. sama ayah sama ibu. Nah, namanya nanti anaknya yang Ganggu paling depan. mat ya. Nani Gedero. Ya. Terus lanjut lagi. Perhatikan ya anak-anak ya. Oh, nggak mau nih. Ya. Semangat anak-anak. Semangat, Pak. Ya. Biar bisa pengajian, Pak. Sholat Iqamah. berjamaah di rumah. Boleh iqamah tuh. Kan boleh iqamah tuh. Nanti kalau Bapak ngajak sholat di rumah, Ibu sholat di rumah, anak sekolah di rumah, adik sholat di rumah. Nah, ada yang iqamah. Ya, anak-anak ya. Ya, Pak. Nah, lanjut. Namun hanya dianjurkan untuk sholat fardu saja. Ya, iqamah azan, iqamah hanya untuk sholat fardu. Sholat Saja. sunnah tidak ya. Gitu. Lanjut ya, karena iqamah adalah separuh dari Azan. 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 Ya. Itu pagi, wes. Separuh dari azan. Dan Ya, separuh dari azan. Terus membaca iqamah hukumnya Sunnah. sunnah. Ya, ini udah paham anak-anak nih pelajaran yang baru Bapak tayangkan. Ya, Tanya, Pak. Tanya, Pak. ya nanti ya. Iya. Nanti Emang rajin tanya itu, Pak. Bapak atur dulu ya, baru biar tertib sekolah ini ya. Ya, Pak. Ya, nanti Bapak kasih tanya ya. Siap-siap. Kalau Bapak kasih pertanyaan ya. Coba nanti ketua kelas lah ya.
ketua kelas. Siapa tadi ketua kelas? Saya Mas Pak. Tugimin. Ya, masih semangat ketua kelas? Alhamdulillah semangat Pak. Semangat sekali Mas Tugimin. Nanti Pak Tugimin. Bapak kasih pertanyaan ya setelah tadi ya 1 slide lagi ya. Nah, nih ya, yang B tadi yang A ya, pengertian mana? Pengertian koma ya. Sekarang yang B ya, syarat sah koma. Bisa bacanya ini, coba dibaca. Syarat Muslimat koma. Aisyah, coba Mbak Muslimatul Aisyah. Yang B baca ini. Syarat sah iqomah. Alhamdulillah. Terus. Syarat sah adalah syarat yang harus dipenuhi agar amal diterima atau sah. Pada dasarnya syarat sah dalam adzan karena yang mengumandangkan iqomah adalah muadzin. Itu berarti ini. Adalah syaratnya 1. Islam. Ya. Ini sudah mengumpulkan. Islam itu orang. Apa tadi? Mas Endang ya? Mana Mas Endang? Hah? Ke kamar mandi, Pak. Aduh, tadi minta mau azan atau iqomah. Kan syaratnya adzan harus suci, dia wudhu dulu Pak Guru. Oh, betul sekali Mas Romlan. Iya, Mas Romlan betul sekali. Ya, coba Pak Tugimin. Mas Tugimin. Pak Tugimin tadi kan sudah kentut tadi suaranya. Oh, batal Iya, juga Pak. Mas Tugimin sudah Batal kentut. itu. Mas Tugimin. Mas Saya Abdul belum hafal, Aziz, Pak. Mas Abdul Aziz. Ya, Pak. Gimana, Pak? Belum hafal, Pak. Coba azan bisa nggak? Iqamat ya, Pak. Iqamat aja ya. Belum bisa, Pak. Bisa, Pak. Pelajaran Dikit-dikit, iqamah, Pak. Ya, Mas Abdul Aziz coba. Yang merdu Mas Allahu Abdul Akbar, Aziz. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya, Pak. Oh ya. Alhamdulillah ya. Semua udah bisa ya. Bacaan azan, bacaan iqomah. Ya. Udah betul semua. Nanti ada ini ya. Nanti ada semesteran ulangan umum ya. Nanti ini ada soal-soalnya seperti ini nanti ya. Tentang azan, iqomah ya. Ya, Pak. Istirahatnya kapan Pak? Ya, nanti. Udah agak capek ini duduknya loh Pak. Ya, ini bacaan iqomah lagi tadi ya, udah dibaca ya. Nah, ini sekarang ada yang E ya. Tata cara membaca iqomah. Ya, tadi udah dipraktekkan. Nah, ini penjelasannya ya. Tata cara membaca Koma. Nah, Apa ini? Mas Endang udah hadir, Mas Endang. Hadir Pak, tadi ke belakang sebentar Pak. Oh iya, Mas Udah Endang. Ini yang, wudhu, udah wudhu mau azan itu Pak. Mau azan. Iya, yang E apa ini Mas Endang? tata cara membaca iqomah Pak. Ya. Coba bisa dibaca? Bisa Pak. Ya, coba. Orang yang paling afdol untuk membaca iqomah adalah orang yang mengumandangkan azan. Jadi, jika kamu yang azan, maka nanti kamu juga yang iqomah. Iqomah dibacakan ketika imam sidah tiba.
Adapun tata cara membaca iqamah adalah sebagai berikut. 1. Menghadap kiblat dan berdiri. 2. Meletakkan telapak tangan di telinga. 3. Menggunakan suara rendah tidak sekeras azan. 4. Dibaca dengan irama singkat. Oh, hilang, Pak. Hilang, Pak. Hilangnya. Sinyalnya hilang, Pak. Itu Ya. wassalam tuh. Di atasnya lagi. Kelebihan, Pak. Itu tadi, Pak. Bukan. Ya. Atasnya lagi, yang atasnya, Pak. 4. Dibaca dengan irama singkat dan tidak terlalu panjang. 5. Menggunakan bahasa Arab dengan jelas. 6. Membaca lafal dengan tertib, berurutan. Sudah, Pak? Oh ya sudah ya. Sudah, Alhamdulillah Pak. ya tadi Mas Endang sudah membacakan ya. Nah, ya jadi sini yang tata cara membaca iqamah ya. Orang yang paling afdal untuk membaca iqamah adalah orang yang mendengarkan azan. Jadi jika kamu yang azan, maka nanti kamu yang akan iqamah ya. Jadi yang azan, yang iqamah ya. Ya anak-anak ya. Jangan nanti ya udah azan pulang. Nah, siapa tadi yang azan? Nah, itu ya. Yang azan mana yang azan kata imamnya? Pulang. Azan Mas Endang, Pak. Iya, yang komat siapa? Pak Romlan, Mas Romlan. Wah, ini nggak boleh ya. Itu Pak, kalau yang azan, misalkan azan Mas Romlan, ya. Kemudian yang komat saya, apakah sholat berjamaahnya sah atau tidak, Pak? Ya, kalau sholatnya sah. Sholatnya sah ya. Tapi itu tidak baik, kurang tertib. Makanya yang azan harus tadi siap-siap. Siap semua ya. Sudah makan, sudah mandi, sudah tidak kotor-kotor lagi, siap azan. Ya sholatnya sah, sholatnya ya, cuma nanti peraturannya kurang bagus ya. Nah, itu ya anak-anak ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, terus adapun tata cara membaca iqamah adalah sebagai berikut ya. Menghadap kiblat ya, dan berdiri ya. Jadi kalau azan, qomat itu menghadap kiblat dan berdiri. Jangan sambil tidur ya. Ya, Mas Tukimin ya. Oh Mas iya, Harun. Pak. Mas Harun ya. Mas Harun. Kenapa Mas Harun? Ya, Mas Ramrozi, Mas Ramrozi. Kalau azan berdiri ya. Iya, Pak. Ya, berdiri menghadap kiblat, Pak. ya, menghadap kiblat. Terus yang kedua, meletakkan telapak tangan di telinga. Ya, tadi seperti tadi gambar ya, ini sebelah ya. Tahu kan gambar Belum ini? bisa azan, Pak, saya, Pak. Ya, ini nanti azan kita latihan di rumah ya. Nah, meletakkan tangan, telapak tangan di telinga. Tuh, seperti gambar. Kelihatan gambarnya kan? Ya, Pak. Nampak, Pak. Ya. Terus yang tiga, menggunakan suara rendah tidak sekeras azan ya. Kalau azan boleh keras ya, apalagi ditambah dengan alat pengeras di masjid atau di musola ya. Tuh boleh keras azan ya. Kalau iqamah tidak, iqamah rendah ya. Ya, Mas Romlan ya. Ya, Pak. Pak, istirahat, Pak.
Terus dibaca dengan irama singkat dan tidak terlalu panjang ya tadi. Pak, kelas 11 sudah istirahat, Pak. Istirahat loh, Pak. Ya. Lagi. Terus Sudah haus ini pengen minum. berdoa karena salah satu waktu yang mustajab ya. Kita setelah azan ya, setelah azan terus menunggu iqomah itu ya berdoa. Ya. Ya, Tadi udah Pak. dibel Pak Guru sama TU-nya. Ya. Itu ya. Bel istirahat sudah berbunyi dari TU-nya tadi. Ya, terus 6 ya, menggunakan bahasa Arab. Azan, koma itu menggunakan bahasa Arab. Jangan bahasa daerah. Bahasa daerah nanti Bahasa Indonesia nggak boleh, Pak. nggak boleh. Pakai bahasa Arab. Yang jelas ya. Kemudian membacanya lafaz dengan tertib, berurutan. Nanti Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, belum, masa dualanya belum ada ya. Harus berurut ya. Allahu Akbar. Iramanya gimana, Pak? Ya Masih nanti boleh diizinkan, dibacakan Pak. oleh nanti sama Mas Endang nanti mau Oh, iya, azan dia Pak. tadi kan mau azan Mas Endang masih tapi kamar mandi Irama dangdut nggak boleh ya, Pak? ya Irama dangdut. enggak Untuk azan. boleh masa dangdut. Kayaknya enak nih ya Pak ya. Nah ini coba ya Bapak kasih diskusi kelompok ya tadi Bapak udah bagi menjadi 5 kelompok apa 4 kelompok tadi anak-anak. Kelompok, Pak. 4 kelompok. Coba nih ya. Nanti Bapak beri tugas diskusikan. Nah, nanti Amir ketua kelas memberi ini ya, memberi arahan ya untuk diskusi. Ini Bapak beri diskusi ya, Pak Guru. Kasih tugas diskusi kelompok yang sudah dibagi ke 5 kelompok. Pertanyaannya ya, nanti diskusikan ya Mas Endang ya. Iya, Ya, Pak. Pak Guru. Ya. Bahan diskusinya nih, apa boleh wanita azan? Diskusikan ya. Ya. Ya coba diskusikan coba. Nanti ada yang maju. Bapak minta ketua kelas maju hasil diskusinya. Bolehkah wanita azan di masjid? Nah, coba Bapak beri waktu sekian menit ya. Coba dimulai ya kelompoknya. Ayo ketua kelas sudah belum? Sudah, Pak. Ya, ketua kelas coba 1 aja ya. Mewakili mungkin tadi udah diskusi 5 kelompok udah diwakili oleh ketua kelasnya ya. Nah, coba tadi Bapak kasih bahan diskusinya, materinya apa boleh wanita itu azan. Ya, coba ketua kelas. Oh, hasil diskusi kami, Pak. Ya. Wanita tidak boleh, Pak. Oh, wanita tidak boleh ya. Ya, tadi udah di atas tadi ya, wanita tidak boleh. Bagus sekali diskusinya. Kasih tepuk tangan untuk kelompok. Kasih tepuk Tapi ini tangan. Pak, kalau mereka sesama wanita boleh juga Pak, kalau khusus untuk wanita saja. Oh, Ya, iya, Pak. tapi tidak di masjid. Di tempat umum ya Pak. Ya, tidak boleh di tempat Umum. Ya. Ini yang Kenapa saya Pak maksud, ya? Pak. Ya. Pak Guru, kenapa perempuan nggak boleh Karena perempuan azan di itu, tempat umum? perempuan itu sebenarnya ini suaranya aurat. Oh, gitu ya. Oh, aurat Pak ya. Penyanyi Berarti aurat, Pak, berarti ya. Kalau penyanyi Nasyidaria misalkan, perdamaian, perdamaian. Nah, itu Waduh, aurat juga Pak. indah sekali itu nyanyinya Mas Endang. Mengundang nafsu berarti, Nah, Pak. itu bukan azan, Oh, gitu. bukan iqomah. Itu Pak itu Guru. nyanyi. Nah, Kalau nyanyi saya itu sih- ya ada aturannya masing-masing, tapi secara dilihat dari agama Islam wanita tidak boleh azan ya. Ya, Nana ya.
Iya, Pak Guru. Ya, Mbak Nining ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, itu ya. Nanti kita lanjut lagi nih ya. Sebentar lagi satu lagi. Tapi jadi murid ya suka-suka. Nih. Yang sunnah saat menunggu iqomah. Sunnah saat menunggu iqomah. Ya, ketika menunggu iqomah, terdapat sunnah-sunnah yang dilakukan menambah pahala. Berikut adalah hal-hal yang disunahkan, ya, azan dan iqomah ya. Nah, ada pokoknya sudah azan. Nah, itu sunahkan, di dalamnya ada nunggu iqomat ya. Apa ini? Ada 5 ya. Berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sudah aja menunggu koma ini begini ya. Selawat sendiri ya. Jangan bareng-bareng keramaian. Guru, izin Pak. Ya. Mau ke kamar mandi ya. Ya. Saya juga, Pak. Kebelet nih. Ajis ikut itu. Ya. Ajis mau ikut itu. Jangan. Oh ya. Ajis jangan ikut-ikutan. Ya Pak, enggak Pak, bukan Ya. muhrim Pak. Kedua, membaca Al-Quran. Ya, jadi kita membaca Al-Quran boleh. Sudah azan, kita sholat sunnah 2 rakaat sambil menunggu azan ya, sambil menunggu azan kita baca Al-Quran. Ya, berzikir, zikir ya, zikir. Kita berzikir. Keempat, berdoa karena salah satu waktu yang mustajab. Kita berdoa minta apa? Umpamanya keselamatan kita, keselamatan orang tua, ya. Kita minta dipintarkan. Itu ya, Mas Endang ya. Iya, Pak Guru. Minta doanya, minta ini apa? Doa kita biar dilancarkan. Kita sekolah, ya. Nggak ada uang, nanti kita doa. Ada yang ngasih nanti ya. Kalau kita berdiri di jalan, ada yang ngasih nggak? Ya. Nah, itu ya, berdoa ya. 5, melakukan sholat seperti rawatib dan sholat tahiyatul masjid. Nah, sudah azan, kita tadi nunggu qomat ya. Kalau tidak apa, jangan main-main, kita sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Saat iqomah ya. Nah, saat iqomah seluruh jamaah sholat mulai menerapkan shop. Ya anak-anak ya. Ya Pak. Mas Tugimin, kalau sudah iqomah seluruh jamaah sholat mulai merapikan shop ya. Shopnya barisan sholat untuk melaksanakan sholat yang dipimpin seorang imam. Nah, jadi kita kalau udah sholat, udah azan, udah di masjid, kita duduk rapi, ya, untuk akan melaksanakan sholat fardu, ya. Itu ya anak-anak ya. Paham anak-anak? Paham, Pak. Mas Tugimin, Pak. Iya, Pak. Mas Tugimin udah paham ya? Udah, Pak. Ada yang mau tanyakan, Mas Tugimin? Tadi Pak. dari awal Bapak ngasih penjelasan sampai mulai pelaksanaan sunnah saat menunggu iqomah. Tanya, Pak. Ya. Sambil menunggu kumandang iqomah membaca sholawat itu hukumnya apa, Pak? Sunnah, Mas Tugimin. Oh ya, Pak. Nanti ya, kalau Pak. wajib, kalau Mas Tugimin sudah azan, nggak baca doa, nggak baca selawatan, itu
dosa kalau tidak dilaksanakan ya. Ya, Pak. Kalau sunnah ya masih dimaafkan, kalau tidak dibaca ya tidak apa-apa. Apalagi kalau buru-buru ya, udah azan, Mas Tugimin masih di mana, lari-lari ke masjid, sudah koma di masjid, langsung ambil air wudhu, sholat. Nah kan tidak ada lagi ininya salawatannya. Itu sunnah ya. Ya Mas Tugimin ya. Perjalanan, belum ayam jagung dolan. Tanya, Pak. Ya itu ya. Dolan baik. Untuk pelajaran ini ya, fikih tentang koma ya. Tadi sudah tanya, sudah diskusi, semuanya sudah ditanya, sudah paham ya. Mungkin sampai di sini pelajaran fikih kita ya, anak-anak ya. Oh, seru sekali belajar hari ini, Pak. Ya, udah belajar dari pagi sampai siang ini ya. Kita belajar tentang pelajaran fikih bab iqomah ini ya. Ya anak-anak ya. Ya, Pak. Ya, Pak Guru. Coba nanti sebelum Bapak tutup sebentar, kita lagi dengar ini ya. Stop rekordernya. Silakan Pak Harun untuk mengomentari Pak Akmal. Pak Harun, Pak Firdaus ya hari ini mengomentari Pak Harun? Iya, Pak. Silakan Pak Firdausnya ada. Pak Firdausnya ada, cuman kameranya ditutup. Oke, kita serahkan kepada yang lain, Pak Harun. Siapa yang mau mengomentari Pak Akmal ini? Anggota grup yang sekarang mau tampil itu. Bu Nining, silakan dikomentari, Bu Nining. Saya baru saja masuk. Menurut saya itu tadi untuk Pak Akmal masih kurang dalam urutan-urutan yang ada di RPP. Seperti persepsi, kemudian ada lagi tadi materinya terlalu panjang, seharusnya cukup sedikit saja sesuai dengan itu. Belum sampai ada kesimpulan penutupan. Ya belum selesai. Evaluasi belum selesai ya. Mungkin jangan satu bab, Pak, untuk materinya. Itu dibagi untuk beberapa pertemuan. Seperti itu. Oke, terima kasih kepada Bu Nining. Nanti untuk mengomentari orang berikutnya adalah diserahkan kepada Pak Akmal ya. Intinya dalam durasi waktu itu harus ingat, karena tadi sudah dikodekan oleh beberapa Bapak Ibu yang lain, tetapi Pak Akmalnya nggak ngeh gitu kan. Jadi waktu kita durasinya adalah 30 menit. Kalau seandainya sampai 60 menit ini nanti Bapaknya yang sulit untuk mengeditnya gitu. Oke. Kita lanjutkan kepada Bapak Ibu yang kedua. Nanti Pak Akmal siap-siap ya untuk mengomentari. Silakan kepada Pak siapa lagi, Pak Harun? Pak Aziz, Bu. Oke, Pak Aziz, silakan Pak Aziz. Saya, Bu. Iya, Bu. Bisa dua yang merekamnya. Jadi kalau nanti Pak Akmal keluar nanti ada backup-nya gitu ya. Mungkin Pak Ketua atau Bu Nining ya, salah satunya mau merekam. Baik.